Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegagalan komunikasi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hambatan dan gangguan komunikasi. Nah, ini bahasan sekarang itu tentang kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi ini sudah terjadi. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Jadi penyebab kegagalan komunikasi itu adalah karena gangguan dan hambatan komunikasi yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Misalnya dari gangguan suara berisik, atau misalnya ada gangguan penglihatan, misalnya maksudnya penglihatan itu ada visual ya, pas lagi ngobrol ada visual yang lewat, atau misalnya tiba-tiba di TV itu ada visualnya itu ada iklan yang lewat, atau yang lain-lainnya. Atau misalnya hambatan secara fisik maupun secara psikis. Nah, ini juga yang akan menyebabkan kegagalan komunikasi yang tadi. Atau misalnya gangguan dan hambatan tadi mengakibatkan gagal paham. Kalau gagal paham itu seperempat paham, seperempatnya lagi salah paham. Nah, kalau beda lagi yang keempat salah paham. Jadi maksudnya berbicara tentang gajah tapi persepsinya tentang kelinci. Nah, itu salah paham. Kalau misalnya gagal paham itu ketika kita menerangkan tentang gajah, dia bilang bahwa gajah itu ada kipasnya gitu, karena yang dia pegang adalah belalainya. Nah, itu gagal paham karena tidak melihat konsep gajah secara keseluruhan. Nah, itu ya bedanya gagal paham sama salah paham. Kalau salah paham, salah sama sekali. Nah, itu yang menyebabkan banyaknya konflik dan pertengkaran antara dua individu maupun dua kelompok, maupun antar perusahaan, antar negara, antar keluarga, itu juga banyak. Karena adanya salah paham yang diakibatkan oleh kegagalan komunikasi. Nah, bagaimana kalau komunikasinya sudah gagal nih, udah terlanjur gagal, dia udah terlanjur salah paham. Nah, bagaimana cara kita menghandle-nya? Di sini ada beberapa cara. Orang-orang atau misalnya beberapa kelompok atau perusahaan atau organisasi atau negara atau secara keluarga, individu itu punya cara yang berbeda-beda tergantung konteksnya dan tergantung karakter dirinya sendiri. Jadi ada beberapa cara dalam menangani kegagalan komunikasi. Yang pertama itu ketika kalau dalam komunikasi interpersonal secara pribadi, ketika ada kegagalan komunikasi, ada yang dengan cara menarik diri, menjauh. Nah, seperti itu. Ada juga yang memberikan pembelaan secara jujur dan tulus dengan memperlihatkan alasan, misalnya kekuatan kita apa, terus kelemahan kita apa. Biasanya itu dalam humas ya, dalam humas sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah corporate itu, apabila ada isu atau misalnya citra yang jelek karena kegagalan komunikasi, dia akan melakukan pembelaan yang jujur dengan tulus, dengan tetap mengedepankan kekuatan dari corporate tersebut, tapi tidak menutupi weakness-nya kita. Jadi tahu banget kesalahan kita ada di mana, tetapi kita juga menampilkan kelebihannya ada di mana gitu. Yang ketiga yaitu pembelaan dengan fakta dan data atau bukti. Biasanya di sini untuk mengklarifikasi kegagalan komunikasi yang antar organisasi, bisa juga misalnya antar internal publik sama manajerial. Misalnya seperti kemarin ada kesalahpahaman antara mahasiswa dan dari manajemen atau pejabat sebuah universitas. Nah, itu bisa diberikan fakta dan data bukti bahwa kegagalan komunikasi tersebut penyebabnya seperti ini dan faktanya seperti ini, sehingga di situ bisa memulihkan reputasi dari baik sebuah institusi maupun seseorang public figure. Nah, ini yang keempat, biasanya zaman dulu atau nggak tahu zaman sekarang ya, itu biasanya kegagalan komunikasi itu akan dihadapinya dengan perang. Kalau sekarang itu bukan perang secara fisik, mungkin lebih banyak cyber war ya. Misalnya perang antar apa sih, kayak buzzernya ini dengan buzzernya ini, itu karena kegagalan komunikasi tadi ada perang cyber antar
dua kubu politik, misalnya dari buzzernya itu di negara lain ya ini mah. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah dengan silent words. Ini berbeda dengan menarik diri. Kalau menarik diri mencoba menghilang, kalau ini tetap membaur, kita tetap berhadapan dengan orang atau institusi atau sekelompok yang gagal berkomunikasi dengan kita, atau kegagalan komunikasi antar dua kelompok atau antar dua individu. Ini tetap berbaur, tidak menarik diri seperti yang pertama itu cara menangani kegagalan komunikasi, tapi ini dengan diam saja. Jadi membiarkan waktu akan menyembuhkan segala luka. Biasanya interpersonal ya ini. Jadi kalau interpersonal ketika gagal komunikasi, karena kita juga menjelaskan dia tidak mau terima, karena terkadang kita ada pada titik percuma berdebat dengan orang yang selalu merasa benar, dan percuma juga kita menjelaskan, mengklarifikasi kebenaran apabila orang itu sudah hate sama kita. Jadi kalau misalnya haters itu dijelasin gimana juga, kalau memang udah benci ya susah ya. Tapi kalau misalnya orang yang memang tahu kita siapa dan kebenarannya, itu tidak perlu dijelaskan apa-apa, mereka akan selalu mendukung kita. Jadi silent words itu adalah ya tetap berbaur dan membiarkan waktu akan menyembuhkan luka masing-masing. Demikianlah tentang bagaimana cara menghadapi kegagalan komunikasi. Quote terakhir, kejujuran berkomunikasi mestinya dikemas dengan indah agar tidak tampak menjadi kepolosan yang bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.